Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oke, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Yang Bang? Alhamdulillah baik juga. Bisa mohon maaf mengganggu waktu Pian nih. Siap. Saya di sini ingin mewawancari sedikit terkait dengan, jadi ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancari beberapa kepala sekolah. Dan alhamdulillah ketemu sama Pian nih, dan alhamdulillah Pian bersedia untuk ulun tanya-tanya itu. Siap. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan Ustaz. Izin Ustaz ya untuk bertanya lah. Oke, untuk pertanyaan pertama Ustaz, selama ini ketika Pian di SD Ihsanul Rahman, bagaimana Ustaz Pian mengidentifikasi ketika ada kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau itu bujukan moral? Yang pertama terima kasih atas kedatangan Pian dan wawancara hari ini yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Yang pertama barangkali untuk mengidentifikasi ini kita apa yang kita lihat sehari-hari. Nah, sehingga dalam kehidupan kita di sekolah ya, atau dinamika di sekolah itu kita melihat ada kejadian-kejadian atau ada peristiwa-peristiwa. Nah, dari sana kemudian kita dapat melihat ini bagaimana mengatasinya atau pengambilan keputusan yang sesuai. Kemudian yang kedua, biasanya kita budayakan di sekolah kita adalah setiap guru jangan memendam gitu. Kalau ada permasalahan atau ada persoalan yang perlu kita selesaikan, mari kita selesaikan bersama. Jadi dibudayakan itu untuk mereka menyampaikan ke kami dalam hal ini, sehingga dengan begitu kita bisa melihat masalahnya, melihat konteksnya seperti apa, sehingga bisa melakukan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir barangkali kita juga ada yayasan di sini karena kita di bawah payung yayasan, sehingga dari arahan beliau, dari nasihat-nasihat dan saran seterusnya itu kita jadikan sebagai acuan. Begitu Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz jawabannya. Yang kedua, pertanyaan kedua, ketika Ustadz menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua kepentingan ini sama-sama benar ya Ustadz. Jadi mengambil A itu benar, keputusan B juga benar, kemudian keputusan A juga bijak, keputusan B juga ada kebaikannya gitu. Nah itu gimana Ustadz? Apa yang menjadi prioritas Pian untuk mengambil keputusan? Ya, yang ini sering terjadi ya di lembaga atau manapun, barangkali dari skop yang terkecil sampai terbesar, begitu pula dalam sekolah kita dihadapkan dengan permasalahan tanda kutip seperti yang disampaikan tadi. Kita yang pertama adalah melihat fakta itu secara selengkap-lengkapnya Ustaz. Jadi informasi atau tabayun ke beberapa pihak yang terkait agar kita jelas nih persoalannya apa, permasalahannya apa. Kemudian yang kedua, melihat dari SOP yang ada di sekolah ini. Nah, bagaimana untuk menentukan keputusan terhadap permasalahan tersebut begitu, sehingga itu bisa lebih tepat. Kemudian yang juga tidak kalah penting, kita meminta petunjuk dari Allah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan kita itu adalah keputusan yang terbaik dan sesuai gitu. Jadi termasuk langkah-langkahnya jadi juga saja, atau boleh diperjelas lagi langkah-langkah yang Pian? Kita mungkin contoh kasus lah, misalnya ada guru misalnya mengadu tanda kutip gitu bahwa dia di kelasnya sepertinya tidak sesuai. Katakanlah di kelas 4 dia merasa bahwa kurang enjoy mengajar di kelas 4, lebih cocoknya mungkin di kelas rendah, katanya kelas 1 atau kelas 2. Nah, kita di sini kan satu kelas ada 2 guru, ada salah satu guru misalnya menyampaikan hal itu. Bagaimana nih mengambil keputusan? Apakah kita dimotivasi saja, oke, abaikan saja itu semangat di kelas 4, ataukah kita betul-betul kita pindah? Nah, hal seperti ini pernah kita dapati ya, apakah dia langsung menyampaikan atau dari fenomena kita melihat kok dia kurang bergairah. Dulu sebelumnya semangat saja, tapi kok sekarang tidak. Dalam hal ini pernah kita memindah guru ke kelas yang lain, pernah juga kita membiarkan atau
tetap saja guru di situ. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan adalah melihat tabayun kepada yang bersangkutan, di antaranya ini bagaimana sebenarnya motivasinya atau tanggapannya. Kemudian kita di sini ada manajemen, yang dimaksud manajemen itu selain kepala sekolah ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu ada 5 Sat. Kesiswaan, kurikulum, kemudian sarana prasarana, ada juga keuangan atau bendahara, kemudian ada pelayanan umum. Nah, biasanya kita ada rapat rutin setiap hari Rabu, Rabuan lah. Jadi di sana salah satu yang dibahas itu, sehingga secara pengambilan keputusan itu tidak hanya semata di ulun sebagai kepala sekolah, tapi juga dari pihak itu. Nah, musyawarah. Nah, yang terakhir, kalaupun kami mentok biasanya, maka kami minta arahan daripada yayasan, kembali lagi ke yayasan. Gitu. Ya, dari beberapa prosedur atau pengalaman yang pernah Pian alami, cara yang paling efektif kira-kira untuk pengambilan keputusan yang Pian ambil itu apa? Cara paling efektif adalah mengambil keputusan itu bersama, Ustaz. Ini musyawarah itu sangat penting, karena secara beban hasil keputusan itu keputusan bersama ya. Kemudian banyak kepala itu banyak ide, banyak masukan ya kan, sehingga di sana insya Allah bismillah keputusan itu adalah keputusan yang terbaik ya, gitu. Musyawarah saja yang efektif ya. Nah, kalau tadi hal efektif, kalau tantangannya, tantangan dalam pengambilan keputusan. Ya, yang pertama kita kurang informasi Bang Fatil ya, fakta, sehingga kaitannya juga nanti kita tidak boleh terburu-buru nih untuk mengambil keputusan. Kita lengkapi dulu faktanya. Tantangan kedua adalah kaitan masih dengan fakta, ketidakjujuran dari sumber informasi. Nah, apakah itu dari siswa kah, dari guru kah, dari orang tua kah? Kadang-kadang kita permasalahan terkait dengan siswa misalnya, ternyata orang tua tidak jujur misalnya tentang bagaimana pendidikan di rumah. Ini contoh saja ya, itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan itu harus diselesaikan dalam waktu cepat gitu. Ada beberapa persoalan misalnya harus diselesaikan dalam waktu yang cepat, akhirnya kita mau tidak mau tanda kutip memutuskan sesuatu itu. Nah, ini tantangan tersendiri juga. Kadang-kadang kan di kemudian hari baru kita kayaknya kurang tepat tuh. Itu saatnya caranya. Yes, terkait dengan adakah jadwal tertentu dalam manajemen di SD sini terkait Pian juga kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus tadi? Ada jadwalnya kah atau seperti apa? Ada yang terjadwal, ada yang insidental ya. Terjadwal itu misalnya seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, kita ada jadwal rapat manajemen setiap hari Rabu. Nah, itu diantaranya adalah membahas permasalahan-permasalahan, sehingga kita bisa mengambil keputusan bersama melalui musyawarah. Kemudian ada juga yang secara terjadwal itu rapat PJ angkatan. Jadi kan satu angkatan itu ada beberapa kelas, ada 2 atau 3 kelas. Nah, itu ada penanggung jawabnya, sehingga ada 6 penanggung jawab PJ angkatan 1, 2 sampai 6 itu kita kumpulkan, kemudian kita mendiskusikan di sana. Nah, itu yang kedua. Kemudian dan beberapa yang lain, dan ada yang sifatnya insidental. Nah, ini memang ada hal-hal yang kita harus selesaikan segera saat cepat. Maka ya pekerjaan ini kita sampingkan dulu, masih bisa ditunda, maka pada saat itu bisa kita langsung selesaikan. Oke, siap. Alhamdulillah. Selanjutnya seseorang, atau adakah seseorang atau apa faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, tapi ini sifatnya pribadi ya. Istri sih. Kita jujur banget. Terus terang kita secara pribadi juga termasuk orang yang bukan pengambil keputusan yang cepat dan baik, merasa diri ya, sehingga seringnya tuh tempat kita tukar pendapat itu adalah istri ya kan. Nah, di sana ada ide muncul, ada masukan-masukan itu kalau seseorang ya Ustaz ya, tapi ini sifat pribadi. Tapi kalau lingkup sekolah barangkali adalah para wakasek. Nah, mereka adalah orang-orang yang luar biasa di bidangnya. Kalau itu kaitannya dengan kurikulum, biasanya dengan wakasek kurikulum. Kalau kaitannya dengan kesiswaan, adalah wakasek kesiswaan dan seterusnya.
Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih Ustaz. Masya Allah. Jadi terkait dengan pengalaman Ustadz mengambil keputusan yang banyak kasus-kasus dan kemudian mengambil keputusan, pelajaran apa Ustadz yang mungkin bisa ulun ambil dari atau bisa kita semua dapatkan? Yang pertama, keputusan itu akan berdampak kepada pasti ada dampak dari sebuah keputusan. Nah itu sudah, dan apapun keputusan yang kita ambil harus kita bertanggung jawab ya, harus kita jauh selang banyak itu harus kita hakuni akibat dari keputusan tersebut. Nah ini sehingga poin penting yang berikutnya adalah karena itu berdampak sekali saat baik dampak baik dampak buruk, maka janganlah mengambil keputusan itu tergesa-gesa, atau misalnya dalam keadaan kita sedang emosi, baik itu emosi sangat marah tanda kutip atau sangat bahagia, sehingga keputusan itu memang berdasarkan pemikiran, berdasarkan pertimbangan yang matang. Nah, dua hal ini barangkali. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, sudah banyak sekali inspirasi dan juga pelajaran yang insya Allah dapat kita ambil dari wawancara kita. Amin. Ulun terima kasih banyak kepada Ustaz Safar selaku Kepala SD IT Zainul Rahman sudah bersedia waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Ulun pamit undur diri. Terima kasih banyak saya juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terekam aja deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagus. Alhamdulillah, baik-baik. Gimana nih Pak Fajri? Iya, ini mau sedikit tanya-tanya nih, mohon maaf mengganggu waktu kalian. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan bagus untuk saya tanyakan sebagai ini tugas kami dari Jalur Penggerak, menanyakan ke beberapa kepala sekolah terkait dengan cara pengambilan keputusan ketika ada permasalahan di suatu sekolah. Ini ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan Pak Agus bersedia untuk menjawabnya. Iya Pak, langsung ke pertanyaan pertama Pak ya. Iya, silakan. Selama ini Pak, Pak Agus ketika mendapati kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, bagaimana Pak Agus bisa mengidentifikasinya untuk membedakannya itu? Dilema etika dan bujukan moral ya. Barangkali yang saya lakukan yang pertama adalah ketika ada kasus atau permasalahannya seperti itu, saya mencari dulu ya data-data yang ada, kemudian permasalahannya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa gitu ya. Dan biasanya kan dua pihak atau lebih. Nah, masing-masing kita cari dulu, kita olah informasinya dari sudut pandang A seperti apa, dari sudut pandang B seperti apa gitu. Atau mungkin ada orang ketiga juga nih, berkonflik juga dengan orang ketiga sesama warga sekolah misalnya. Nah, ini kita cari data-data yang faktual yang ada, serta memang yang namanya pemimpin ya kita tidak boleh berat sebelah, kita harus adil, kita melihat masalah, fokus kepada permasalahan seperti itu. Oh gitu. Ya gitu Pak ya. Iya. Ya, terima kasih. Dan yang kedua Pak, ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama buat kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, kalau kita ngambil A benar juga, ngambil B juga benar, dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak mengambil atau memilih di antara keduanya? Kalau itu problemnya adalah tentang dua kepentingan yang tadi yang Pak Fajri sampaikan sama-sama benar tadi. Nah, ini perlu kita menarik nih. Perlu kita analisa bersama. Kemudian tentu kita sekolah Islam, kita melihat standar kita. Nah, kita lihat dengan kacamata Islam dulu seperti apa problemnya, apakah ini melanggar atau tidak gitu ya. Nah, tadi kalau disampaikan sama-sama benar seperti itu, ya maka yang kedua adalah yang pertama tadi kan ini ya sesuai tidak dengan kaidah-kaidah Islam. Kemudian yang kedua adalah kita lihat kepentingannya itu apakah kemudian bagaimana sih tingkat mudaratnya gitu ya. Nah, biasanya kalau saya mengambil itu yang mudaratnya lebih sedikit. Dan tentu tadi ya kadang memang kita mengambil kebijakan atau mengambil keputusan ini ya kita harus juga
memanusiakan manusia gitu. Kita memimpin dengan hati. Ya artinya mungkin tidak semua pihak bisa menerima kita gitu ya, atau logo dengan keputusan kita. Namun itulah prosesnya. Gitu. Jadi ya kita harus memilih yang mana yang mudaratnya lebih sedikit seperti itu. Gitu Pak Doni. Pak Panjri. Ya, lebih ke arah mudarat dilihatnya ya. Iya, betul. Selanjutnya nih Bagus, kalau untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya itu seperti apa yang Pak Agus biasa lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan tadi? Baik, yang pertama yang saya lakukan adalah saya berkomunikasi dengan pihak terkait. Ya kalau itu memang biasanya ya kita panggil dulu ya pihak-pihaknya. Mungkin itu langsung dua belah pihak atau kemudian salah satunya. Saya dengarkan dulu bagaimana sih problem atau permasalahan dari sudut pandang dia seperti itu. Bagaimana mungkin cara dia menanggapi permasalahan. Begitu juga dengan yang di pihak satunya seperti itu. Kita sudah dapatkan informasinya, data-datanya kita sudah dapatkan, baru kemudian data kita analisa, kita lihat ternyata apakah ini sudah permasalahannya betul nih, permasalahan yang bisa dibilang tadi ya, kalau etikanya ini bukan etika sekolah, misalnya melanggar etika sekolah, ya berarti ini udah terkategori seperti itu, kategori melanggar seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya kita mencari solusi, ya tentu ya karena ada permasalahan pasti ada solusi. Nah bagaimana kemudian solusi yang kita berikan atau solusi yang kita ambil ini bisa meminimalisir konflik yang ada. Ya karena kan ya kita nggak enak juga ya sesama rekan kerja, kemudian sesama warga sekolah itu berkonflik gara-gara sesuatu yang ya mungkin bisa jadi tidak terlalu besar gitu ya, cuman dibesar-besarkan seperti itu. Dan bisa jadi ya seperti itu. Terima kasih Pak Agus tadi jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini hal apa saja Pak Agus yang selama ini sepian anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika ini? Nah yang pertama setelah kemudian tadi yang dikaji, kemudian kita analisa data-data yang sudah kita ambil tadi, berikutnya adalah tentu karena negara kita ini berdasar kepada Pancasila, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka tentu yang dilakukan adalah kita musyawarah ya untuk menyelesaikan satu permasalahan. Dan ya tentu bisa jadi ya dalam musyawarah ini kita mendapatkan sesuatu yang itu belum bisa menjadi solusi atau dia salah satu itu tidak terima. Nah bagaimana kemudian itu menerimanya? Itu biasanya saya lakukan adalah melibatkan pihak-pihak lain yang itu membantu kita gitu ya, atau secara koordinasi jika saya pribadi tidak bisa menyelesaikan ini karena mungkin sudah cukup besar permasalahannya, maka tentu sebagai struktural saya ke atas lagi, kalau dalam hal ini berarti ke yayasan seperti itu ya. Tapi itu memang pada konteks-konteks yang sudah extraordinary seperti itu, yang lebih besar lagi gitu. Tapi selama yang bisa saya lakukan seperti itu. Kemudian saya kaji lagi ya lebih dalam tentang kasus-kasus yang terjadi ya, dan agar juga tadi ya ke pihak-pihak yang kita libatkan tadi dia memahami juga seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu Pak Panjri. Kalau tadi cara efektif ya bagus ya, kalau pertanyaan berikutnya ini tantangannya bagus. Tantangannya apa kalau pian ketika mengambil keputusan itu? Nah yang kadang-kala ketika ada problem itu, jadi kadang data yang diberikan, informasi yang diberikan antara satu pihak dengan pihak yang lain itu beda gitu ya, tidak akurat seperti itu atau kurang akurat gitu, sehingga ya ini mana yang benar kan seperti itu. Kemudian ketika kita memutuskan solusinya atau kita memutuskan dari hasil musyawarah, kita putuskan, kita dealkan, ternyata ada satu pihak yang tidak terima. Ya itu juga menjadi ini ya, kan ini permasalahan hati gitu. Iya kan gitu. Ya, ikhlas tidak ikhlas, terima dan tidak terima seperti itu. Ya mungkin secara lisan dia menerima gitu ya, tapi ternyata di belakang seperti iya susah juga, karena kan kita dalam satu iklim atau dalam satu sekolah ini kan perlu komunikasi dan koordinasi yang baik seperti itu. Jadi itu tantangannya ya bagus ya. Lanjut bagus, berikutnya apakah pian memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini,
apakah pian langsung menyelesaikan di tempat atau pakai jadwal dulu, bentuk dan prosedurnya gimana Pak biasanya? Yang pertama saya lihat dulu tingkat kasus atau tingkat kesulitannya. Jika itu adalah kasus yang mendesak atau kemudian yang urgent, sangat penting sekali dan harus diselesaikan hari itu, tidak bisa ditunda-tunda, biasanya saya langsung lakukan. Ya walaupun tadi dengan cukup padat kegiatan, ya mau nggak mau kita harus selesaikan itu. Tapi kalau semisal ada problem atau permasalahan ini yang itu dari sisi kepentingan ini masih bisa diwakilkan gitu ya, karena saya juga punya wakil-wakil, nah itu bisa jadi diselesaikan dulu secara struktural gitu. Kalau kemudian jadwal, nah jadwal tadi memang saya melakukan atau mengalokasikan itu biasanya di hari Rabu yang untuk perihal koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah guru, kemudian pihak-pihak tenaga kependidikan yang lain seperti itu. Jadi ada waktu khususnya juga ya. Ada. Oke. Lanjut Pak Agus, jadi adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah pian atau membantu pian dalam mengambil keputusan kasus-kasus ini yang terjadi? Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya pihak ketiga tadi yang mungkin bisa jadi saya perlu sumbangsi sarannya atau perlu kita datangkan secara langsung bermusyawarah, itu bisa menjadi salah satu solusi ya ke saya gitu ya, untuk mungkin saya tidak memahami ya, misalnya ada permasalahan yang berkaitan dengan keuangan misalnya, nah kita datangkan nih yang memang ahlinya gitu ya, ahlinya yang paham terkait keuangan seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Ini terakhir nih Bagus. Sudah terakhir. Iya. Jadi dari semua yang Pak Agus tadi sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari Pak Agus terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dijalankan ketika mengambil keputusan-keputusan yang ada itu? Baik. Yang pertama, tadi ketika kita menyelesaikan satu permasalahan atau konflik, yang perlu kita lakukan adalah sebagai pengambil keputusan kita tetap tenang ya, kita tidak terbawa dengan suasana, tidak terprovokasi. Kemudian yang kedua, kita lihat ya standar pengambilan keputusan seperti apa. Ya tentu itu tergantung, bisa jadi budaya tadi ya, saya bilang budaya sekolah masing-masing. Karena sekolah kami berbudaya Islam, maka tentu standar kita dalam mengambil keputusan itu udah sesuai nggak dengan Islam gitu. Nah kemudian tadi ketika kemudian ada problem yang ternyata pihak satu ya betul juga gitu, pihak kedua ternyata juga betul juga gitu ya, sama-sama kuat ini, maka kita bisa cari solusi yang tepat. Itu bisa jadi kita mendatangkan orang-orang yang punya kredibilitas di sana, punya kompetensi di sana, kemudian kita diskusi seperti apa, dan tentu dengan diharapkan upaya yang kita lakukan adalah mengurangi konflik tadi, yang mengkonflik kemudian tidak terjadi lagi permasalahan yang serupa seperti itu. Dan yang terakhir adalah sebisa mungkin ketika kita saya ini preventif ya, melakukan pencegahan gitu. Ketika kita melakukan satu keputusan atau kemudian ketika merencanakan satu aktivitas, itu tidak membuat masyarakat sekolah itu bingung gitu dengan instruksi kita gitu. Ya kadang-kadang seperti itu gitu. Saya menyampaikan ini, ternyata si A, si B, si C ini beda-beda persepsinya gitu. Ya, nah jadi kita harus menjelaskan secara jelas ya, lugas seperti itu, dan tentu dengan tadi ya, kita komunikasi juga. Ketika kita mendidik anak dengan hati, tentu kita juga memberikan riayahan atau kita memberikan pembinaan kepada guru juga dengan hati. Begitu Pak Jiri. Ya alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih nih. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya, dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Ulun pamit undur diri, salah hilaf mohon maaf, berilahan Pak Agus lah. Dan sukses terus Pak Agus.